Kenan mendekati Kinanti lalu berjongkok di depan Kinanti yang sedang menunduk sehingga pandangan mereka begitu dekat. Makin berdarah, sepertinya kau besok harus istirahat, kata Kenan dengan wajah seriusnya. Kinanti mengangguk seperti menikmati pemandangan dekat di depannya. Kenan memegang kaki Kinanti yang langsung meringis memegang bahu Kenan dan meremasnya kuat. Kenan melirik bahunya yang diremas kuat oleh Kinanti langsung tahu kalau kaki Kinanti benar-benar semakin buruk. Kenan menggendong Kinanti yang langsung melingkarkan tangannya di leher Kenan. Kenan membawa Kinanti ke rumah sakit tempat Kevin magang. Awalnya Kinanti berusaha merayu Kenan supaya tidak membawanya ke rumah sakit tempat adiknya magang tapi kehendak Kenan lebih keras dari batu. Kakak, Kevin berlari mendekati Kenan yang sedang menggendong Kinanti tengah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kevin, kakak tidak sengaja, rengek Kinanti. Kevin melihat wajah datar Kenan, ada apa ini bang? Tanya Kevin khawatir. Dia sok preman berkelahi padahal kakinya sedang sakit jadi dipukul kayu, jawab Kenan. Kinanti membekap mulut Kenan lalu tertawa canggung. Kevin melihat situasi mereka yang cukup intim pun hanya bisa diam tanpa mengeluarkan kata-kata makian. Menurut Kevin juli tingkah Kenan sekarang itu adalah sikap lelaki yang sebenarnya, melaporkan kesalahan Kinanti padanya langsung tanpa terlihat seperti seorang penjilat restu keluarga. Ikut ke ruanganku bang, ajak Kevin dibalas anggukan oleh Kenan. Kinanti menatap kesal Kenan yang seperti bocah mengadu pada orang terdekatnya. Kenan menurunkan Kinanti di berangkar sementara Kevin mengambil pisau tanpa ragu menggunting celana panjang Kinanti yang menggerutu memegang lengan Kevin. Kenan melenggang pergi tanpa berniat membantu permasalahan Kinanti dengan Kevin. Kevin, rengek Kinanti yang tidak mau Kevin menggunting celananya sampai ke pinggang yang otomatis celananya tidak bisa digunakan lagi. Alhasil Kevin menggunting celana Kinanti sampai batas paha. Kinanti memaksa Kevin untuk menjahit celananya dengan benang bedah karena Kinanti malu pahanya terlihat jelas apalagi di depan Kenan padahal di Amerika Kinanti selalu memakai celana pendek. Tidak usah cerewet kak, untung aja aku tidak menggunting celana kakak, kenapa bisa berkelahi lagi? Kalau abang Kenan tidak membawa ke sini pasti kakak tidak akan beritahu aku kan? Kata Kevin dengan nada kesal. Lagian mana ada kain dijahit pakai benang bedah, tidak usah menghayal kak, sambung Kevin lagi. Kinanti memanyunkan bibirnya lalu meminta maaf pada adiknya yang lebih feminim tapi sangat posesif. Sejak dulu Kevin benci Kinanti berkelahi tapi keadaan menjadi lebih baik saat kakaknya menjadi seorang bodyguard sehingga Kevin mengajukan syarat kalau Kinanti tidak boleh cedera apalagi sampai gagal menjadi petarung bela diri yang merupakan impian Kinanti. Jika Kinanti gagal maka Kevin juga memilih mundur dari kuliah kedokterannya walaupun ia sudah mencapai puncak. Rasa bersalah Kevin sebagai pria benar-benar tidak bisa terima jika kakak kebanggaannya selama ini terluka. Adek, rengek Kinanti. Kevin diam saja lalu Kinanti menemukan ide dan mengatakan kalau ia berkelahi karena Vika datang ke tempat kerjanya juga menunjukkan luka bekas Hells Vika ke Kevin yang marah langsung memukul berangkar Kinanti. Iya kan dek, kakak awalnya udah sembuh tapi karena Hells Vika yang tajam itu jadi kakak jalannya sedikit pincang lalu dipukul oleh orang yang benci sama kakak dengan balok, kata Kinanti mendramatis supaya Kevin tidak marah padanya tapi pada Vika. Haish, kenapa sih dia selalu mengganggu kita kak? Tanya Kevin dengan kesal. Kinanti mengangguk, kakak juga kesal selalu saja kata-katanya sama kalau omku masih hidup pasti akan menuruti permintaanku. Kalau memang iya kenapa dia tidak minta saja sama omnya itu, geram Kinanti dengan bibir mencibir mengejek Vika. Kevin menarik nafas dalam-dalam lalu meminta kakaknya untuk ronsen kaki dan ternyata kaki Kinan tidak ada mengalami retak tulang. Kinanti bersyukur karena tidak ada luka dalam sedikit pun. Kenapa bisa sembuh ya? Padahal aku yakin kaki kakak masih butuh perawatan dalam, tanya Kevin terheran-heran. Kinanti tersenyum lebar saja tanpa merespon kata-kata Kevin. Titik. Terima kasih bang, ucap Kevin ke Kenan yang sedang duduk memainkan ponselnya. Jawab Kenan seadanya. Apa abang sudah makan malam? Tanya Kevin. Kenan melihat jam tangannya lalu berdiri dari duduknya, kalian makanlah berdua. Aku akan kembali. Kevin menahan lengan Kenan yang hendak pergi sehingga Kenan menaikkan sebelah alisnya memandang Kevin. Aku bukan orang yang pemaksa tapi aku tidak suka kakakku punya hutang budi pada siapapun. Pertolongan abang mungkin menurut abang tidak berharga tapi dia itu perempuan yang paling aku cintai setelah mamaku. Kenan menyunggingkan senyum tipisnya. Baiklah, jawab Kenan tak lagi menolak ajakan Kevin. Titik. Kinanti mendengar suara seseorang yang membuka pintu. Akhirnya kamu datang juga Kevin. Kamu kenapa lama banget sih dek? Omel Kinanti. Kinanti menautkan kedua alisnya tidak mendengar balasan apapun. Kenapa kamu diam dek? Kamu Saria.
Perkataan Kinanti tergantung ketika menoleh ternyata Kenan. Kenan, gumam Kinanti tidak percaya. Saria, tanya Kenan. Kinanti bukannya menjawab tapi malah celingukan ke sana kemari. Di mana Kevin? Tanya Kinanti. Saria apa? Tanya Kenan dengan tatapan tajam. Kinanti nyengir kuda, Sariawan. Kenan mendengus lalu mengulurkan tangannya dan Kinanti memandang cukup lama telapak tangan Kenan. Mana? Tanya Kenan. Kinanti melihat tangannya, apa maumu Ken? Bicara saja kenapa sih? Aku tidak mengerti bahasa isyaratmu, omel Kinanti. CKK, ponselmu, decak Kenan. Kinanti berohria lalu memberikan ponselnya. Betapa terkejutnya Kinanti melihat Kenan mengambil nomor ponselnya melalui barcode. Simpan, titah Kenan sambil memberikan ponsel Kinanti. Kinanti menyeringai lebar menyimpan nomor ponsel Kenan. Lihat Ken. Pinta Kinanti bersandar di bahu Kenan. Kenan melirik bahunya. Apa yang kamu lihat Ken? Lihat layar ponselku. Pinta Kinanti pura-pura tidak tahu apa yang menjadi tatapan Kenan. Kenan beralih ke layar ponsel Kenan dan sudut bibirnya terangkat. Calon suami, kata Kenan. Benar sekali, kamu juga harus buat namaku pendaftar calon istri, jawab Kinanti. Kenan terkekeh, Kinanti mendengarnya pun ikut tersenyum lalu berubah kesal seolah sedang memainkan dramanya sebagai perempuan polos yang tidak tahu apa-apa. Kenan tengah tersentil dengan ucapannya. Aku antrian nomor berapa Ken? Tanya Kinanti melingkarkan tangannya di lengan Kenan. Kau gadis pertama yang mendapatkan nomorku. Kau harus bangga dengan hal itu, kata Kenan menekan kepala Kinanti yang terkejut mendengarnya. Kalau begitu tulis aku pendaftar calon istri nomor 1, pinta Kinanti. Kenan dan Kinanti berbicara pun terlihat mesra hingga Kevin tiba serta menanyakan keadaan mereka yang terlihat aneh. Kenapa Kak? Tanya Kevin memicing curiga. Kinanti tersenyum lebar lalu menjulurkan lidahnya ke Kevin. Cepat berikan buku menunya. Titah Kinanti. Aku yang bayar Kak, pinta Kevin dan Kinanti mengangguk-ngangguk dengan senyuman. Kenan diam saja mendengar celotehan Kevin dengan Kinanti lalu ia melihat layar ponselnya dan diam-diam menyunggingkan senyum tipisnya tanpa ada yang melihatnya bahkan CCTV pun tidak bisa menangkap senyum tipis Kenan walau diperbesar sekalipun. Kinanti memesan apa saja yang ia inginkan sampai-sampai Kevin merasa heran sebab tak biasanya Kinanti mau memesan banyak makanan kalau yang traktir Kevin, walau menguras dompet tapi jika Kinanti makan sepuas hati maka akan sangat menyenangkan bagi Kevin. Abang, kakak kenapa? Tanya Kevin berbisik di telinga Kenan. Kenan melirik Kinanti, kenapa dia? Tanya Kenan balik seolah tidak ada yang salah dengan Kinanti. Kevin menjatuhkan rahangnya lalu menggeleng kepalanya untuk tetap sadar. Tak lupa Kevin berterima kasih pada Kenan dengan apa yang Kenan lakukan hari ini. Kenan mendengar saja curahan hati Kevin. Sebenarnya Kak Kinanti memang kelihatan galak dan barbar tapi sebenarnya hatinya lembut bang, dia memang kelihatan tegar padahal sebenarnya dia menahan semuanya. Kak Kinanti pernah down selama beberapa bulan karena menahan rasa kesalnya saat keluarga kami dihina orang sampai dia melihat orang-orang hebat bertarung. Dia jadi terobsesi menjadi kuat, aku tidak suka dia yang barbar tapi aku lebih benci melihatnya sakit bang. Dia tidak bisa memendam amarahnya kalau dia menahannya jelas dia akan sakit, jelas Kevin lagi serius. Kenan diam saja sampai Kinanti yang tadi permisi ke toilet telah kembali dan menatap heran kedua pria tampan berbeda nilainya itu. Bagaimana Kak? Tanya Kevin. Sudah baik kan? Tapi kenapa kaki kakak sakit? Apa kamu tidak salah obat dek? Tanya Kinanti memicing curiga. Kenapa kakak curigaan terus sih? Tanya Kevin dengan kesal. Karena kakak tidak bayar, bisa saja kamu memberi obat yang paling murah biar tidak rugi, celutuk Kinanti. Kevin mendengus lalu beralih ke Kenan, abang ipar yang bayar kok, jawaban Kevin membuat Kinanti melebarkan matanya. Benar Ken? Tanya Kinanti dan Kenan melirik Kevin yang tersenyum lebar menatapnya. Kenan berdecak langsung membuang muka dan hal itu membuat Kinanti berpikir kalau memang Kenan yang membayarnya. Oh. Terima kasih Ken, lebih baik kita pulang, ngapain kita lama-lama di sini, ajak Kinanti sembari mengangkat tasnya di atas meja. Titik, di depan restoran, kenapa kamu melihat motor Ken seperti itu? Jangan bilang kamu tertarik ya, tanya Kinanti penasaran. Wajarlah aku tertarik Kak, motor ini limited, di Indonesia tidak ada yang jual kalau belum dipesan terlebih dahulu dari luar negeri, jawab Kevin. Kalau begitu biar kakak belikan, jawab Kinanti tapi Kevin menolak hingga Kenan yang bersuara hanya keheningan di antara mereka berdua. Kenapa kalian berisik hanya karena motor? Besok pesananmu akan datang. Jangan berdebat dengan kakakmu, sambar Kenan menatap tajam Kevin dan Kinanti bergantian. Aku yang bayar, kata Kinanti.
Batalkan saja bang, sahut Kevin. Sekali lagi mereka berdebat mulut, CKK. Biar aku yang selesaikan, sekarang kalian pulang naik taksi. Kenan melajukan motornya meninggalkan Kinanti bersama Kevin. Kinanti berusaha menggapai Kenan tapi Kenan sudah terlanjur pergi alhasil Kinanti mengomeli Kevin. Sepanjang jalan mereka berdua berdebat sesekali Kevin harus menerima pukulan di punggungnya dari Kinanti yang sedang sakit di bagian kakinya. Keesokan harinya, Kenan di atas tempat tidur mendengus mendengar suara ponselnya terpaksa ia menggapainya dan mengangkat panggilan itu tanpa melihat namanya. Kamu yang menghabisi mereka, tanyaan dengan serius langsung to the point. Mereka yang duluan menyerangku pak, jawab Kenan dengan suara serak. An pun mematikan panggilannya secara sepihak sementara Kenan melempar ponselnya dan kembali tidur, namun baru beberapa saat Kenan tertidur malah mendengar suara ketukan rumahnya lagi. CKK, Kenan langsung tahu pelakunya berjalan keluar kamar menuju pintu rumah dan membukanya. Hai, sapa Kinanti dengan senyuman. Kenan hanya memasang wajah bantalnya lalu berbalik lagi kembali ke kamarnya, tidak usah masak. Aku mau tidur. Lalu pekerjaan kita bagaimana? Tanya Kinanti berjalan sedikit pincang memasuki rumah Kenan bahkan berdiri di depan pintu kamar Kenan tanpa berani masuk lebih dalam lagi. Aku cuti, badanku sakit semua, jawab Kenan beralasan saja. Kinanti yang tidak percaya pun memberanikan diri memasuki kamar Kenan dan memeriksa kening Kenan yang memang terasa hangat. Ken, kenapa bisa panas? Tanya Kinanti dengan cemas. Tenang saja, aku sudah pesan obat dari seseorang. Nanti obatnya akan datang, jawab Kenan dengan malas membuka mata. Kinanti memaksa Kenan melepaskan bajunya tapi Kenan tidak mau hingga Kinanti menarik lengan Kenan dan memukul punggung Kenan yang meringis seketika. Sudah aku tebak, luka bakarmu pasti infeksi Ken, jawab Kinanti dengan cemas. Aku minta kau pesankan bubur lewat online, pinta Kenan. Kinanti pun bangkit dan akan membuatkan Kenan bubur abalon daging suir ayam kecap buatannya. Kinanti sangat ahli di bidang segala makanan apapun berbaur bubur. Tok, tok, tok. Kinanti berlari ke arah pintu kamar Kenan dan membukanya betapa terkejutnya sosok yang mengantar barang itu melihat Kinanti ada di kamar itu. Apa aku salah kamar? Gumam pria itu celingukan melihat sekitar dan melihat ada pintu rumah lain tapi Kinanti segera merebut plastik yang dibawa pria itu. Terima kasih tampan, abangmu ada di dalam sedang sakit, kamu mau lihat? Pertanyaan Kinanti membuat Kanze kaget mengapa Kinanti bisa kenal dirinya. Kamu tahu aku adiknya Bang Kenan? Tanya Kanze yang memang tidak tahu kalau Kenan punya hubungan dengan perempuan bernama Kinanti. Ayo masuk, tolong obati luka punggungnya dengan obat ini. Kakak lanjut buat bubur untuk abangmu ya. Kamu juga boleh makan di sini, kebetulan kakak buat banyak, kata Kinanti memberi jalan pada Kanze. Alasan Kinanti mengenali Kanze itu lewat sorot mata tajam Kanze yang 50% mirip dengan Kenan, walau Kanze mengenakan masker tapi Kinanti bisa melihatnya hanya dalam sekali pandang saja. Kanze memasuki kamar Kenan lalu Kinanti menutup pintu kamar dan terdengar Kinanti berlari ke arah dapur. Abang, siapa gadis cantik tadi? Tanya Kanze sembari menarik baju Kenan ke atas dan melihat punggung Kenan membiru. Diamlah, kerjakan saja tugasmu, titah Kenan. Kanze mengoleskan salep khusus buatan tangan Sabara langsung untuk menyembuhkan luka bakar Kenan. Tidak mungkin Kenan minta buatkan obat pada Ana yang sedang berada di luar negeri. Kanze mengoleskannya selembut yang dia bisa tapi menurut Kenan itu sudah kasar dan mengatakan Kanze tidak punya hati yang lembut kelak pada perempuan. Enak aja abang bilang begitu, siapa yang patut dikatakan seperti itu? Seharusnya aku yang mengatakan hal itu pada abang bukan kebalikannya, celutuk Kanze tidak terima. Kenan diam saja hingga mereka berdua mendengar suara teriakan Kinanti meminta makan bersama. Kanze menahan lengan Kenan yang hendak keluar tanpa mengenakan baju. Kenapa tidak pakai baju? Tanya Kanze. CKK. Kenan tidak menjawab malah langsung pergi dikejar oleh Kanze yang kebingungan mengapa Kenan tidak mengenakan baju jelas-jelas yang memanggil mereka adalah perempuan. Kanze dan keluarganya tahu Kenan adalah pria yang pemalu yang tidak suka dipandang intens oleh siapapun apalagi perempuan.